Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang instrumen di pasar modal. Dan yang pertama yang akan menjelaskan yaitu saya, Widya Kanita, dan yang kedua Salmawati, yang ketiga Juan Julian, dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Farid Alif Mutakin. Yang pertama yaitu mengenai beberapa instrumen di pasar modal, yaitu saham, obligasi, obligasi konversi, dan instrumen derivatif yang meliputi bukti right, waran, kontrak berjangka indeks saham, kontrak opsi saham. Yang pertama yaitu saham. Apa sih saham itu? Saham merupakan salah satu surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal yang bersifat kepemilikan. Nah, kalau di sini saham merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Nah, dilihat dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaimnya, saham dibagi menjadi dua, yaitu saham biasa atau common stock dan saham preference atau preferred stock. Saham biasa merupakan saham yang jenis efek menempatkan pemiliknya paling terakhir terhadap pembagian dividen. Sedangkan saham preference adalah saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan juga saham biasa. Dilihat dari cara peralihannya, saham dibagi menjadi dua, yaitu saham atas unjuk dan saham atas nama. Saham atas unjuk adalah saham yang pada lembar kertasnya tidak tertulis nama pemiliknya sehingga mudah dipindah tangankan. Kemudian, saham atas nama merupakan saham yang pada lembar kertasnya terdapat nama pemiliknya. Dilihat dari kinerja perdagangan, saham dibagi menjadi 5, yaitu blue chip stock, income stock, growth stock, speculative stock, dan yang terakhir counter cyclical stock. Saat kita memiliki saham, terdapat keuntungan dan juga resiko. Nah, keuntungannya yaitu yang pertama, capital gain. Capital gain merupakan selisih positif antara harga jual dan juga harga beli. Kemudian dividen. Dividen ini dibagi menjadi 3, yaitu dividen tunai, dividen saham, dividen bonus. Kemudian resiko saat kita memiliki saham yaitu yang pertama capital loss atau selisih negatif antara harga jual dan juga harga beli. Dan yang kedua tidak mendapatkan dividen, yang ketiga resiko likuidasi, dan yang keempat delisting dari bursa. Instrumen dari pasar modal yang kedua yaitu obligasi. Obligasi merupakan sertifikat yang berisi antara investor dan perusahaan yang menyatakan bahwa investor atau pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah uang kepada perusahaan. Nah, obligasi ini biasa disebut dengan surat hutang. Di Indonesia telah membuat surat obligasi ini yang disebut sebagai obligasi retail Indonesia. Nah, obligasi ini merupakan obligasi negara yang dijual kepada warga negara Indonesia melalui agen penjual dengan volume minimal yang telah ditentukan. Tujuan dari penerbitan ORI ini yang pertama yaitu untuk membiayai anggaran negara, dan yang kedua disertifikasi sumber pembiayaan, yang ketiga mengelola portofolio utang negara, yang keempat memperluas basis investor. Adapun resiko saat berinvestasi ORI yaitu capital loss atau harga jual kurang dari harga beli. Nah, ada juga manfaat dari investasi ORI ini, yaitu yang pertama aman dan terjamin oleh adanya undang-undang, yang kedua memberikan keuntungan yang menarik, yang ketiga prosedur pembelian dan penjualannya sangat mudah, dan yang keempat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam pembangunan nasional. Nah, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Salmawati. Saya Salmawati, NIM 136. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya ada jenis-jenis obligasi, di mana sekuritas pasar modal meliputi instrumen-instrumen yang lebih besar dari 1 tahun dan instrumen-instrumen yang tidak memiliki masa jatuh tempo. Nah, secara umum pasar ini terjadi karena adanya instrumen yang berisi kumpulan aliran kas yang dijanjikan atau
atau menawarkan partisipasi untuk mendukung profitabilitas perusahaan di masa yang akan datang. Nah, jenis-jenis obligasi ini bisa ada terbagi kategorinya. Yang pertama ada government bond, ialah sekuritas pemerintah yang digunakan untuk pendanaan dalam utang pemerintah. Yang kedua ada corporate bond, ialah sekuritas yang mencerminkan janji dari perusahaan yang menerbitkan untuk memberikan sejumlah pembayaran berupa pembayaran kupon dan pokok pinjaman kepada pemilik obligasi selama jangka waktu yang tertentu. Nah, di sini corporate bond ini ada jenis-jenisnya lagi. Yang pertama ada secured bond, ialah obligasi yang penerbitnya dijamin oleh sejumlah aset. Yang kedua ada mortgage bond, ialah obligasi yang penerbitnya dijamin oleh aset real atau bukan dalam bentuk finansial. Yang ketiga ada unsecured bonds, ialah obligasi yang penerbitnya tidak memiliki jaminan. Selanjutnya ada keuntungan membeli obligasi. Yang pertama ada bunga. Bunga dibayar secara reguler sampai jatuh tempo dan ditetapkan dalam persentase dari nilai nominal. Nah, yang ada terbaginya, pertama ada capital gain. Obligasi juga diperdagangkan di bursa efek sehingga investor mempunyai kesempatan untuk memperoleh capital gain. Jika investor menjual obligasi dengan harga lebih tinggi daripada waktu membeli, capital gain yang berasal dari diskon baru dapat dinikmati investor. Nah, jika investor tidak menjual obligasinya hingga jatuh tempo, kemudian pada saat jatuh tempo ia akan memperoleh pembayaran senilai dengan harga nominal. Kedua ada capital gain dari diskon, di mana capital gain yang berasal dari diskon baru dapat diperoleh jika investor tidak menjual obligasinya hingga jatuh tempo, dengan catatan emiten memberikan diskon saat menerbitkan obligasi tersebut. Selanjutnya ada risiko membeli pada obligasi. Yang pertama ada gagal bayar, di mana kegagalan dari emiten untuk melakukan pembayaran bunga serta hutang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan emiten untuk memenuhi ketentuan lain yang telah ditetapkan dan dalam kontrak obligasi. Yang kedua, capital loss, obligasi yang dijual sebelum jatuh tempo dengan harga yang lebih rendah dengan harga belinya. Yang ketiga ada callability, sebelum jatuh tempo, emiten mempunyai hak untuk membeli kembali obligasi yang telah diterbitkan. Obligasi demikian biasanya akan ditarik kembali pada saat suku bunga secara umum menunjukkan kecenderungan menurun. Jadi, pemegang obligasi yang memiliki persyaratan callability berpotensi merugi apabila suku bunga menunjukkan kecenderungan menurun. Biasanya untuk mengkompensasi kerugian ini, emiten akan memberikan premi. Selanjutnya ada obligasi konversi. Yang pertama obligasi tukar, atau biasa dikenal dengan nama exchangeable convertible, adalah suatu obligasi di mana saham yang menjadi aset dasar obligasi tersebut adalah merupakan saham dari perusahaan yang berbeda dari perusahaan penerbit obligasi. Yang kedua, obligasi wajib konversi atau biasa disebut mandatory convertible adalah obligasi jangka pendek dan biasanya memiliki imbal hasil tinggi yang wajib dikonversikan menjadi saham biasa berdasarkan harga pasaran yang berlaku pada saat konversi. Yang ketiga, obligasi konversi bersyarat ialah merupakan obligasi konversi dengan persyaratan bahwa investor hanya diperkenankan untuk melakukan konversi obligasinya menjadi saham perusahaan apabila harga saham yang berlaku di pasar modal mencapai persentase tertentu di atas harga konversi. Yang terakhir, obligasi konversi saham preferen ialah obligasi biasa namun memiliki peringkat senioritas lebih rendah dalam struktur permodalan. Selanjutnya, manfaat obligasi konversi. Bagi investor, obligasi konversi ini adalah lebih aman dibandingkan dengan investasi pada saham preferen ataupun saham biasa. Obligasi konversi ini dapat diperdagangkan secara short sehingga melemahkan nilai pasar suatu saham dan menimbulkan kemungkinan bagi pemegang obligasi untuk mendapatkan saham lebih banyak dengan menjual short. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
pasar modal. Yang pertama ada bukti rek, warrants, future index, dan kontrak opsi saham. Bukti rek merupakan hak bagi pemodal membeli saham baru yang dikeluarkan emiten. Karena merupakan hak, maka investor tidak terikat harus membelinya. Bukti rek merupakan produk turunan dari saham. Kebijakan bukti rek merupakan upaya emiten untuk menambah saham yang beredar guna menambah modal perusahaan. Warrants merupakan adalah hal untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Biasanya warrant dijual bersamaan dengan surat berharga lainnya, misalnya obligasi atau saham. Yang ketiga ada future index. Future index merupakan suatu indeks yang terdiri dari stok saham-saham pilihan yang didaftarkan di sebuah bursa yang dihitung berdasarkan market capitalization atau price weight. Selanjutnya ada opsi. Adalah salah satu bentuk investasi yang berupa kontrak yang memberikan hak kepada pemegang kontrak itu untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu dengan harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, kontrak berjangka indeks saham adalah perjanjian antar dua pihak yang mengharuskan mereka untuk menjual atau membeli produk yang menjadi variabel pokok di masa yang akan datang dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, ada manfaat kontrak berjangka indeks saham. Yang pertama ada instrumen hedging. Instrumen hedging merupakan untuk memaksimalkan risiko. Contohnya, seorang investor mempunyai portofolio berencana untuk menjual salah satu saham yang diperolehnya dengan menetapkan harga jual sahamnya saat ini. Yang kedua ada spekulasi. Spekulasi ini maksudnya investor bisa berspekulasi dengan melakukan perdagangan indeks berjangka daripada melakukan transaksi untuk masing-masing saham. Yang ketiga ada arbitrase. Dengan adanya arbitrase, investor bisa mendapatkan keuntungan dan perbedaan antara harga pasar spot dan pasar berjangka. Oke, baik, saya Farid Alif Mutakin, NIM 127, ingin melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai resiko investasi pada kontrak berjangka indeks saham. Nah, resiko-resiko investasi pada kontrak berjangka saham itu meliputi dua. Di antaranya yang pertama, yaitu pada saat jatuh tempo, di mana seorang investor harus menutup atau menyelesaikan posisinya meskipun harga yang terjadi berbeda dengan harapan sang investor, sehingga investor bisa mengalami kerugian-kerugian yang sangat teramat besar jika dibandingkan dengan modal-modal pada awalnya. Nah, resiko yang kedua yaitu apabila jika seorang investor mengalami kerugian yang sangat besar, maka ia diharuskan untuk menyetor tambahan dana ke lembaga clearing. Nah, itu adalah dua resiko investasi pada kontrak berjangka indeks saham. Nah, pada slide yang selanjutnya yaitu mengenai reksadana. Adapun reksadana itu dapat diartikan sebagai suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, yang mana selanjutnya dana tersebut akan diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, investasi reksadana mendatangkan berbagai peluang keuntungan. Investor reksadana dapat melakukan diversifikasi investasi tanpa harus memiliki modal dalam jumlah yang sangat besar. Nah, sebagai contohnya yaitu investor dengan dana terbatas dapat memiliki portofolio seperti obligasi yang tidak mungkin bisa dimiliki jika investor tersebut tidak mempunyai dana yang cukup besar. Namun reksadana ini memiliki beberapa risiko, yaitu yang pertama, risiko tersebut yaitu return reksadana itu tidak pasti. Yang kedua, tidak ada jaminan yang dijaminkan oleh pemerintah. Yang ketiganya yaitu tidak ada proteksi jiwa. Proteksi jiwa ini tuh dimaksudkan yaitu reksadana ini tidak memiliki
proteksi asuransi karena ia murni investasi yaitu. Nah, yang terakhir itu resikonya yaitu harus inisiatif sendiri, di mana investasi pada reksadana ini membutuhkan kedisiplinan dalam menabung karena tidak ada pihak yang mengingatkan investor. Jika lupa, investor tersebut bisa saja memiliki kehilangan momentum.